Pak Hendra akan menjelaskan tentang bagaimana pentingnya lembaga pengelola zakat ini. Kalau kita perhatikan pertama bahwa di undang-undang kita itu yang dikatakan adalah undang-undang pengelola zakat ya, bukan undang-undang zakat ya. Jadi yang lebih banyak diatur adalah pengelola zakat. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimallah, dan pertama kita akan berbicara tentang apa itu sebenarnya zakat dan berbagai macamnya. Nah, kalau kita perhatikan misalnya bahwa zakat ini adalah satu hal yang unik, satu hal yang menarik untuk kita kaji lebih lanjut, Bapak Ibu sekalian. Nah, mahwa zakat. Apa itu zakat? Zakat adalah berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Nah, secara fikih, zakat adalah hak yang telah ditentukan kadarnya dan wajib dikeluarkan pada harta-harta tertentu. Nah, zakat itu diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Ada 28 ayat yang mensejajarkan zakat dengan sholat. Betapa penting sekali zakat itu. Jadi saya selalu mengatakan, jadi keluarkanlah, ya. Jadi Allah berikan kepada kita 100%, ya. Maka keluarkan 2,5% saja, sedikit saja, 2,5%. Allah tidak minta banyak, 2,5%. Itu artinya kalau kita punya uang 100 juta, ya, maka Allah minta cuman kalau kita punya uang 1 miliar misalnya, kalau kita punya uang terlalu banyak 1 miliar ya, 1 juta saja ya, 1 juta, maka Allah minta cuma 2,5%-nya. Berapa 2,5% dari 1 juta? 25.000 kan? Nah, berarti kita masih punya uang berapa? 975.000. Ya. Tapi kadang-kadang kita takut ngeluarin yang sedikit 2,5% itu. Padahal keluarkan yang sedikit itu Allah berkahi yang banyak. Keluarkan yang sedikit Allah jaga 97,5%-nya. Kalau 1 juta dikit pengen 25.000 ya, tapi kalau 1 miliar 25 juta. Banyak atau sedikit? Berat. Kalau 4 miliar berapa Pak Hendra? 4 miliar. 4 miliar itu adalah 100 juta. Bayar zakat, beli mobil second. Bayar zakat, bayar mobil second. Nah, kata setan, mobil aja lah, nanti zakat juga nggak ada yang tahu, kira-kira gitu. Ingat, Allah punya senjata. Senjatanya Allah tabrakan, senjatanya Allah kemalingan, senjatanya Allah api, senjatanya Allah air. Begitu mudah Allah mengambilnya. Pilih mana? Ngeluarin zakat dulu atau kemudian diambil secara paksa. Nah, itu Masya Allah luar biasa. Hampir semua orang kaya yang rajin bayar zakat, nama terus bertumbuh, berkembang hartanya. Bukan bukan satpam, bukan hansip, bukan polisi, bukan tentara yang jagai, tapi Allah yang menjaganya. Jadi harus yakin 100% harus yakin bahwa harta yang bersih itu akan berkah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, lalu kemudian penting sekali zakat ini seiring dengan bersejajar dengan salat, aqimus shalah waktu zakat, aqimus shalah waktu zakat. Lalu objek zakat itu ada dua ya. Yang pertama berkaitan dengan badan atau kita kenal dengan zakat nafs atau zakat fitrah. Itu satu sak kurma 2,4 kg lalu dibulatkan menjadi 2,5 kg. Nah, yang kedua adalah zakat mal. Nah, kadang-kadang Ustadz, zakat kita kecil ya di Indonesia itu. Ya, karena dia cuma tahu zakat fitrah aja. Dia tidak mengetahui bahwa ada zakat mal. Nah, zakat mal ini yang banyak sebenarnya. Lalu kemudian syarat wajib zakat ada nisab, ada khaul. Nah, nisabnya berapa? 85 gram emas. Nah, kalau 1 gram emas itu 500.000, tinggal kalikan saja 85 gram. Berarti 85 kali 500, 42.500.000. Kalau punya uang lebih itu, keluarkan. Meskipun hari ini emas sudah tidak 500 lagi, sudah hampir 1 juta ya. Jadi kira-kira itu analoginya, 85 gram emas. Haulnya kalau zakat perdagangan 1 tahun. Kalau zakat pertanian, waktu khasdihi, setiap musim panen. Nah, Bapak Ibu sekalian, menarik bagi saya, di masa Rasulullah, objek zakat itu cuma 5. Yang pertama emas dan perak, yang kedua hewan dan ternak. Hewan ternak pun cuma ada 3 pada masa itu, ada unta, kambing, sapi, ada unta ya, ada unta, ada sapi, ada kambing. Kalau sekarang banyak sekali. Yang ketiga adalah barang dagangan. Yang keempat tanaman dan buah. Yang kelima rikas. Di masa Rasulullah objek zakat cuma ada 5. Boleh enggak berkembang menjadi 7 atau 8? Boleh enggak? Boleh. Nah, para ulama berbeda pendapat. Ibnu Hazm mengatakan enggak boleh karena zakat itu adalah ibadah mahdhah ya. Jadi ibadah yang kemudian sudah ada ketentuannya ya, enggak boleh kalau menambah sesuatu namanya bid'ah. Tapi Yusuf Qardawi pakar zakat kontemporer mengatakan
Benar, zakat itu merupakan ibadah mahdhah. Tapi di sisi lain, zakat itu merupakan ibadah maliyah ijtimaiyah. Ibadah sosial ekonomi yang senantiasa berkembang. Maka ya dulu tidak ada wallet, sekarang ada wallet. Wallet keluarkan zakatnya. Ya, begitu juga banyak lagi lain-lainnya. Dulu nggak ada rental mobil. Nah, sekarang ada rental mobil. Maka dikeluarkan hasil rental mobilnya. Ya, nah kita perhatikan di Undang-Undang 23 2011. Nah di Indonesia itu bukan lagi 5 objek zakatnya, sudah ada 9. Emas, uang, ya, perniagaan, pertanian, peternakan, pertambangan, perindustrian, pendapatan, ya, rikas. Rikas itu apa Ustaz? Barang temuan. Nah sekarang sama dapat undian hadiah, Ustaz Rulip tiba-tiba dapat undian. Nah selain bayar pajaknya, bayar rikasnya, lebih besar rikasnya berapa Ustaz Endra? 20%. Nah 20% mobilnya belum dapat sudah harus bayar 20%. Nah gitu kan? Berat kan kira-kira gitu ya. Jadi ini rikas 20%. Nah, terus mustahik zakat ya. Itu ada 8 ayat yang dibacakan oleh Ruwaida tadi ya. Boleh enggak bertambah? Enggak boleh tambah. Ini sudah qat'i ya. Ya jadi sudah ada 8. Dikurangi boleh enggak Pak Hendra? Umpama enggak diberikan ke 8-8-nya. Boleh. Contoh di mana? Di Brunei. Alhamdulillah saya pernah ke Brunei. Di Brunei itu menarik. Ya. Di Brunei itu mereka cuma salurkan cuma 6 asnaf. Yang enggak disalurkan fisabilillah, mereka enggak mengakui adanya perang sekarang. Yang kedua, tidak mengakui ada budak rikob. Nah, jadi cuma 6 asnaf. Nah, tapi kalau disalurkan ke 8-nya boleh nggak beda? Boleh. Ya, berapa banyaknya? Kalau dibagi kan 1/8 itu ya. 1/8. 1/8 kalau dipersentasikan 12,5%. Berarti ya 12,5%. Gaji amil itu 12,5%. Ya. Besar atau kecil? 1 miliar 12,5%-nya berapa? Nah, Mbak Uun senyum-senyum sendiri dia kalau dia bilang 125 juta. Nah, itu kalau 1 miliar. Dede berapa? Ya, Mbak Uun bilang tadi 6 miliar ya gitu. Tinggal kita kali-kaliin aja kira-kira gitu ya. Nah, Dede berapa? Sama-sama tahulah gitu kan. Basnas berapa? Nah, berarti punya hak 12,5% sen ke 1/8-nya. Nah, boleh nggak dapat misalnya seperti pertanyaan siapa tadi Lutfi atau siapa tadi? Boleh nggak umpama mereka tidak mengambil haknya 1/8 itu? Boleh aja, ya. Seperti misalnya mereka sudah digaji oleh negara misalnya, lalu ada hak itu, mereka kasihkan kepada fakir, miskin dan berbagai macamnya. Mereka ambil boleh nggak? Boleh, memang haknya dia, kira-kira gitu ya. Jadi ini masya Allah luar biasa. Boleh nggak ditambah tadi? Nggak boleh tambah ya. Tapi mungkin dikiaskan saja, banyak dikiaskan. Nah, pertanyaannya juga berikut nih. Boleh nggak disalurkan kepada zakat itu untuk pembangunan masjid? Untuk pembangunan pesantren? Nah, para ulama berbeda pendapat. Yusuf Qaradawi misalnya mengatakan boleh dibangun masjid, andai kata di satu tempat tidak ada lagi misalnya belum ada masjid dan nggak ada uang untuk bangun masjid kecuali uang zakat itu, boleh. Tapi kalau masih ada uang lain nggak boleh. Nah, saya tanya sama Bapak Ibu sekalian di pemakalan juga ini. 8 asnaf itu benda atau manusia? Ayo. Benda atau manusia? Manusia. Atas dasar itu, manusia, Pak. saya lebih sependapat sebagai orang yang senantiasa belajar zakat ini, senantiasa mengatakan saya lebih sependapat disalurkan kepada manusia, bukan disalurkan pada benda. Ya. Jadi kalau untuk bangun masjid, bangun pesantren macam-macam dari mana Ustaz Endra? Dari wakaf. Itu dilakukan oleh teman-teman kita di Dompet Duafa dan banyak lagi lembaga-lembaga zakat lainnya. Ya, seperti rumah sehat dan berbagai macamnya. Nah, itu jelas akan banyak pertanyaan kepada Bapak Ibu sekalian di daerah-daerah. Boleh enggak? Boleh enggak? Ya. Jadi orang yang zakat itu jangan bangga ya. Orang bayar zakat itu bayar hutang sama Allah. Orang yang hebat itu bagi saya bukan orang bayar zakat, orang bayar wakaf. Karena wakaf itu mengambil aset kita. Tapi kalau zakat itu membayar hutang. Ya, jadi wow zakat saya 1 miliar, jangan bangga, itu ente bayar hutang sama Allah. Ya, tapi kalau ente wakaf 1 miliar, ente hebat itu namanya tuh. Ente punya uang 4 miliar, ente wakafin 1 miliar, berarti uang ente berkurang, tinggal 3 miliar. Itu top banget kira-kira gitu ya. Nah, jadi orang yang hebat itu pada dasarnya orang yang mampu membayar wakafnya, bukan zakatnya. Bapak Ibu sekalian, di pasal 25 Undang-Undang dikatakan didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam, skala prioritas, pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Nah, lalu kemudian kita lihat perluasan objek zakat tadi Pak Indra sudah jelaskan, ya ada Ibnu Hazm, ada Yusuf Qaradawi.
mengatakan boleh karena ibadah maliyah istimaiyah, ibadah maliyah istimaiyah itu apa? Ibadah sosial. Dia senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi. Buktinya di masa Rasulullah kuda itu nggak kena zakat. Di masanya Umar bin Khattab kena zakat. Apa alasannya Umar bin Khattab? Kata Umar, kuda luxury, barang mewah, kena zakat. Nah, jadi Masya Allah itu ijtihadnya Umar bin Khattab. Lalu kemudian kita lihat lagi, ini had kifayah. Gimana sih menentukan orang itu miskin? Nah, Puskesmasnas sudah membuat tuh had kifayahnya, ya. Dinilai dari makanan, pakaian, tempat tinggal, ibadah, pendidikan, kesehatan, transportasi. Kalau menurut World Bank, orang miskin itu pendapatannya $2 per day, per hari. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian pendapatannya $2 per hari, miskin, kata World Bank. Ya. Berapa $2, Pak Hendra? $1 15.000, $2 berarti 30.000. Nah, jangan bangga dulu. Handphone boleh keren, tapi kalau pendapatan baru $2, berarti termasuk miskin kategorinya. Pas World Bank ya, kira-kira gitu ya. Jadi gitu, dari lihat itu pendidikan. Nah, ini Puskesmasnas sudah bikin juga had kifayahnya. Berarti per bulan orang yang punya pendapatan setara 772.000 ini per bulan, ya, maka dia berhak mendapatkan dana zakat ini per keluarga. Apa bedanya fakir dan miskin? Fakir itu adalah orang yang tidak punya pendapatan dan tidak punya pekerjaan menurut para ulama. Sedangkan miskin, orang punya pekerjaan tapi pendapatannya pas-pasan. Nah, jadi yang paling parah itu fakir, ya. Kalau miskin tuh ya punya pekerjaan tapi pendapatannya terbatas. Lalu sasarannya apa? Pembayar zakat, penerima zakat, penyalur zakat. Jadi 3 ini yang paling penting nih. Di situ ada muzaki. Jadi sampai mati Bapak Ibu sekalian kalau nggak punya bisnis, nggak punya pendapatan, nggak bakalan menjadi muzaki. Muzaki itu orang punya harta. Ya. Pak Indra sudahlah nggak mau dagang Pak Indra, nanti jadi pedagang tuh hisapnya susah Pak Indra gitu. Jadi pedagang tuh gini. Nah, sudah. Ya. Tetap aja jadi mustahik atau menjadi amil. 2 ini pilihannya. Tapi kalau punya dagang bisa menjadi tiga-tiganya, bisa menjadi bisa menjadi kedua, muzaki atau amil. Ya. Nah, mustahik. Nah, kalau nggak punya pendapatan ya nggak apa-apa, jadi mustahik. Halal, benar halal. Jangan malu juga, kira-kira gitu ya. Dibenarkan dalam Islam. Oke. Terus tidak ada satu pekerjaan yang disebutkan dalam Al-Quran kecuali pekerjaan amil. Jadi Mbak Uun dan teman-teman, Masya Allah luar biasa itu. Pekerjaan yang disebutkan dalam Al-Quran kan. Wal amilin. Nah gitu kan. Jadi disebutkan gitu. Lalu kemudian pengumpulan zakat saya pikir sudah ada ya jelas ya undang-undang kita. Dulu namanya Undang-Undang 38 tahun 99 ya Bapak Ibu sekalian. Undang-Undang 3899 itu undang-undang yang ya dibuat di masa transisi antara di masanya Pak Habibie ya. Pada saat itu yang penting kita punya undang-undang. Nanti akan saya ceritakan semenjak zaman Belanda, lalu Pak Harto sampai kemudian Pak Habibie 3899. Tapi undang-undang itu betul tadi kata pemakalah, kata Sophie tadi bahwa undang-undang itu tidak punya tangan. Punya tangan tapi tidak punya jari. Dia tidak memberikan punishment bagi orang yang tidak bayar zakat. Tidak ada sanksi di situ bagi orang yang tidak membayar zakat seperti pajak. Tapi yang hanya ada sanksi bagi pengelola zakat. Sehingga namanya undang-undang pengelolaan zakat. Yang diatur lebih banyak adalah pengelolanya, bukan muzakinya. Ya, nanti Bapak Ibu baca, saya pikir undang-undang ini banyak sekali ya. Pengumpulan zakat. Nah, prioritas nih pertanyaannya Pak John Henry tadi ya. Pengumpulan itu ya untuk apa? Ya agar kemudian terjadi pemerataan dan berbagai macamnya ya. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif. Ini tercantum dalam undang-undang kita ya, pakai miskin. Tapi pendayagunaan zakat untuk produktif itu dapat dilakukan ya apabila kebutuhan dasar mustahik terpenuhi. Jangan sampai orang masih butuh makan lalu dikasih, nggak boleh. Ya. Lalu ada 3 ini lembaga, ada Badan Amil Zakat Nasional dibentuk oleh pemerintah, ada LAS dibentuk oleh masyarakat, ada unit pengumpul zakat yang membantu Basnas. Lalu mau jadi Basnas anggotanya 11 orang, Bapak Ibu boleh menjadi anggota Basnas, ada dari unsur masyarakat, pemerintah dan berbagai macamnya. Lalu peningkatan, saya pikir itu badan lembaga zakat, izin menteri dan berbagai macamnya. Lalu penyelesaian sengketanya bagaimana kalau terjadi sengketa, maka kita bisa ada undang-undang pengadilan agama sekarang ya, di mana kemudian peradilan agama itu bisa menyelesaikan sengketa ekonomi syariah termasuk di situ zakat, infak, sedekah dan wakaf. Lalu kemudian ini pembinaan pengawasan, saya pikir nanti tinggal dibaca, ada pengawasan dari menteri, dari bupati dan berbagai macamnya.
Lalu kemudian fasilitasi, audit, audit, integrasi dan berbagai macamnya. Sanksi. Nah, sanksi kalau lembaga amil zakat menyelewengkan dana zakat maka dapat sanksi, ya bisa dipidana. Jadi tapi tidak ada sanksi bagi orang tidak bayar zakat, beda dengan Sudan yang saya bilang tadi, yang bisa dipenjara. Lalu ada Undang-Undang 23 pengurang zakat, saya pikir ini zakat pengurang penghasilan kena pajak. Kita juga sudah punya Undang-Undang 23 tahun 2011 tentang pengolahan zakat ya, pasal 22, zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada Basnas atau LAS. Nah, ini keuntungannya Pak Joni Hendra tadi. Kalau Pak Joni Hendra bayar ke tetangga, ngasih zakat ke tetangga, nggak bisa mengurang pajak. Tapi kalau bayarnya ke Mbak Uun di DT atau di LAS, di Basnas, maka akan mendapatkan bukti setoran itu bisa dibawa kepada pajak, maka akan berkurang. Tapi bukan penghasilan pajak ya, tapi penghasilan kena, pungut penghasilan kena pajak. Jadi kalau 100 juta misalnya, pajaknya 10%, berarti 10 juta, bukan 10 jutanya, tapi 2,5% dari 10 jutanya, berarti sekitar 250.000. Jadi nggak terlalu besar juga, beda dengan Malaysia bagi saya. Nah, terus saya pikir itu, nah ini pembayarannya tadi, nah saya pikir unik sekali. Lalu bagaimana dampaknya? Nah, kalau ditanya tadi, beda negara, beda cara, Bapak Ibu sekalian. Di dunia ini ada 3 bentuk negara bagi saya. Pertama, negara Islam. Konstitusinya mengatur negara adalah Islam. Contoh Saudi, Pakistan. Pendapatan negaranya dibangun dari zakat dan bukan pajak. Nah, yang kedua negara Muslim. Contohnya Indonesia. Nah, zakat ini untuk apa? Meningkatkan pendapatan negara. Itu dikatakan oleh Ruwaida tadi. Semakin banyak pendapatan negara, pendapatan zakat, maka negara akan mendapatkan pendapatan yang banyak juga. Tapi ada juga negara non-Muslim seperti Singapura, Inggris, dan berbagai macamnya. Filantropi ini seperti ZSWAP ini, itu untuk meningkatkan ekonomi masyarakatnya. Nah, kita termasuk yang kedua ya, meningkatkan pendapatan. Maka sekarang Masya Allah, banyak sekali usaha-usaha untuk itu dilakukan. Bagaimana kemudian zakat dan wakaf ini menjadi satu pendapatan yang kemudian berdampak pada pendapatan negara. Saya pikir itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ada juga sejarah. Bagaimana Pak Hendra? Apakah semenjak Belanda sudah diatur? Semenjak Belanda sudah diatur ya. Peraturan zakat ini sudah diatur, ada bisblat dan berbagai macamnya. Tapi nama pemerintah Belanda, penjajah, mereka nggak suka kira-kira zakat itu bisa berkembang. Yang mereka di satu sisi mereka mengatur, tapi di sisi lain punya tujuan tertentu. Mencegah penyelewengan keuangan zakat, tapi penghulunya nggak boleh mengerjakan zakat dan berbagai macamnya. Jadi ini unik kira-kira. Nah, di sini juga melemahkan dana kekuatan rakyat. Kita masih ingat perang Padri, perang Pangeran di Ponorogo dan berbagai macamnya juga menggunakan kekuatan dana umat yang Masya Allah itu luar biasa dahsyatnya. Lalu kalau kita perhatikan ya di zaman 1968 ya sebelum 68 itu zakat ya seperti Pak John Hendra tadi diserahkan langsung pada orang. 68 itu mulai bagaimana kita punya zakat kolektif. Nah, 68 Pak Harto pada saat itu ya mengatakan pentingnya penghimpunan zakat secara kolektif. 10.000 kali 10.000 uangnya 100 juta. Jadi jangan pernah lihat uang sedikit ya, tapi small is beautiful. Kalau banyak dia akan menjadi kekuatan umat yang Masya Allah luar biasa. 68 diajukan RUU zakat, tapi 38 tahun 99 baru kita punya undang-undang zakat. Jadi perjuangannya panjang Bapak Ibu sekalian ya. Jangan berpikir datang ke DPR kemudian langsung ada undang-undangnya. 68 itu kita sudah punya mimpi punya undang-undang zakat. Tapi di masanya Pak Habibie itu peralihan kekuasaan antara Pak Harto Pak Habibie baru kita punya undang-undang zakat. Lalu kemudian yang menarik bagi saya 68 juga kemudian 67 ya pemerintah mengajukan DPR. Oke. Lalu terakhir nih, nah mana lebih duluan berdiri? Basnas, Dompet Duafa atau Basis DKI? Ayo, mana lebih duluan? Ayo di Indonesia itu. Yang pertama sekali lahir adalah 68 adalah Basis, namanya BAS pertama ya, didirikan oleh Pak Ali Sadikin, namanya BAS, Badan Amil Zakat DKI. Ya. Setelah itu tahun 73 dirubah menjadi Basis agar lebih banyak lagi, tidak hanya amil zakat saja, tapi ada infak, sedekah dan berbagai macamnya. Nah tahun 1993 baru lahirlah Yayasan Dompet Duafa Republika. Ini yang awalnya adalah membantu orang miskin di daerah-daerah di Jawa Tengah sana, dan pada akhirnya menjadi satu lembaga amil zakat. Nah, jadi lebih duluan Basis DKI dan Dompet Duafa berdiri dibandingkan lahirnya Undang-Undang Zakat. Undang-Undang Zakat itu 3899. Mereka sudah lahir lebih duluan.
Sehingga ketika ada wacana bagaimana kemudian undang-undang zakat itu untuk penghimpunan zakat secara sentralisasi yang digaungkan oleh Basnas ya, sebelum lahirnya Undang-Undang 23 tahun 2011, enak aja. Emang kami disuruh jadi UPZ, unit pengumpul zakat dari Basnas. Nah, itu perang lah tuh, sudah perang saraf tuh. Yang mengatakan sentralisasi ayatnya jelas, khuz. Yang bisa memaksa itu hanya pemerintah. Kata yang desentralisasi enak aja. Kami juga punya dalil. Dalilnya apa? Mu'adz bin Jabal itu diutus oleh Rasulullah ke Yaman, ke daerah. Itu namanya desentralisasi. Nah, sudahlah kalau ustadz sama ustadz ya kan punya dalil masing-masing. Tapi alhamdulillah hari ini sudah berjalan kembali ya, semestinya kira-kira 23 2011 itu. Nah, kemudian baru lahir Basnas. Basnas itu 2001 amanah Undang-Undang 99. Nah, saya pikir itu Bapak Ibu sekalian panjang sekali kalau bicara tentang zakat di Indonesia semenjak zaman penjajahan, lalu pentingnya zakat kolektif yang digaungkan oleh Pak Harto, lahirlah Undang-Undang zakat di masanya Pak Habibie, lalu kemudian lahir pula Undang-Undang 23 2011 ya, setelahnya di masa reformasi dan sampai hari ini ada juga instruksi di mana kemudian penghimpunan zakat ya pegawai negeri semuanya melalui Basnas dan ala kulli hal sudah sangat maju, tinggal kemudian bagaimana pemanfaatannya juga tadi sudah dijelaskan ya, punya dampak yang luar biasa bagi saya. Nih mata rantai zakat tuh Masya Allah luar biasa ya. Bapak Ibu bisa baca kali ya, bisa lihat ya. Kalau zakatnya naik maka ya konsumsinya juga naik. Kalau konsumsinya naik, maka produksinya juga naik. Kalau produksinya naik, maka secara otomatis pajaknya, tenaga kerjanya akan naik. Tenaga kerjanya naik, maka pajaknya juga naik. Maka negara sejahtera, masyarakat sejahtera. Pernah nggak kita membayangkan multiplier efek zakat itu Masya Allah luar biasa dahsyatnya. Jadi tidak ada satu perintah Allah dan Rasulnya yang tidak membawa manfaat ya, kecuali mendatangkan manfaat yang besar bagi kita semuanya. Jadi Masya Allah nih, zakat naik, konsumsinya naik. Orang nggak biasanya nggak punya duit untuk beli beras, punya duit untuk beli beras. Orang nggak punya duit untuk makan enak, punya duit makan enak. Naik tuh konsumsinya. Konsumsi naik, produksinya naik dong. Orang bikin barang lagi kan. Nah kalau produksinya naik, pekerjanya tambah dong. Yang punya pekerja 2 jadi pekerja 4, 5 dan berbagai macamnya. Nah, kalau pekerjanya naik, maka pajaknya naik dong, penghimpunan pajaknya dong. Nah, kalau pajaknya naik, negara dapat punya pendapatan, masyarakat sejahtera. Ini dikatakan negara yang baldah thayyibah rabbul ghafur itu. Ya, jadi Islam tuh Masya Allah luar biasa indahnya Bapak Ibu sekalian. Kalau kapitalis cuma mengajarkan bagaimana dagang dapat untung saja, tapi Islam mengajarkan pada kita, berbagilah dari keuntunganmu itu. Ada orang miskin yang butuh, ada tetanggamu dan berbagai macamnya. Jadi bukan hanya untungnya kita peroleh, tapi keberkahan. Yang keberkahan itu ada orang mendoakan kita, itu membuat kita bahagia dunia akhirat. Bahagia itu bukan karena banyak dapat uang, bahagia itu pada saat kita mampu berbagi pada sesama. Salah satunya melalui zakat. Itulah membuat umur kita akan menjadi panjang. Itulah membuat kita menjadi sehat setiap hari. Itulah membuat kita bisa tersenyum setiap hari. Oleh karena itu, bermimpilah. Kalau hari ini menerima zakat, suatu saat menjadi pemberi zakat. Kalau hari ini ngelola zakat, mudah-mudahan suatu saat bayar zakat. Dan ya, sampai kapan Sandra? Sampai kematian tiba. Jadi seperti Mbak Uun tuh enak banget tuh. Menghubungkan antara orang kaya dengan orang miskin. Tugasnya dahsyat luar biasa. Ya, bagaimana membuat orang-orang miskin tersenyum. Masya Allah, luar biasa. Dan Bapak Ibu juga luar biasa juga. Bagaimana dengan dari harta Bapak Ibu sekalian, bisa kemudian orang miskin bisa, Masya Allah, luar biasa dahsyatnya. Keren. Punya mimpi besar dong. Mimpi besar bagaimana bisa berzakat. Bukan tidak cukup hanya mengelola zakat, tidak cukup hanya menerima zakat. Dan inilah namanya kekuatan ekonomi umat yang dari zaman penjajah sampai zaman sekarang. Dan insya Allah akan terus berkah. Namanya kata dompet dua apa? Dompet dua apa? Kok dompet dua apa? Dompet untuk orang miskin? Iya, diberikan oleh orang kaya untuk orang miskin. Thank you, makasih Bapak Ibu sekalian. Waktu juga memisahkan kita ya, nggak terasa ya. Kalau bicara ini panjang sekali karena memang tugasnya Pak Enda memotivasi umat tentang zakat ini ke banyak daerah, biasanya zakat dan wakaf. Dan ya mudah-mudahan bermanfaat juga untuk Bapak Ibu sekalian.